warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabar kalian hari ini? Kamu gimana kabarnya? Itu yang lagi duduk manis sambil makan cemilan, sehat juga dong? Alhamdulillah, Ibu berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi masa pandemi gini, 3M-nya jangan kendor ya. Ayo, udah siap belajar belum hari ini? Yuk sama-sama kita buka pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pernah gak ya kamu ragu bilangan rakaat dalam sholat? Ini masih 2 atau sudah 3 ya? Kamu pernah gak? Pernah, Bu. Kalau kamu? Pernah, Bu. Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu ragu bilangan rakaat dalam sholat? Membatalkan sholat. Melanjutkan sholat. Terus gimana nih? Ada yang bilang membatalkan, ada juga yang melanjutkan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yuk kita simak penjelasan berikut mengenai sujud sahwi. Ini nih KD dan indikatornya. Nah, sekarang kita membahas tentang definisi dari sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena lupa mengerjakan salah satu rukun salat, lupa menyempurnakan bilangan salat, atau ragu-ragu atas jumlah bilangan salat. Sebab-sebab sujud syahwi. 1. Seseorang yang ragu dalam jumlah rakaatnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis yang ke-571 dalam kitab beliau Sahih Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu ragu dalam jumlah rakaatnya, apakah 3 atau 4, maka kata Rasulullah, ambillah yang sedikit, lalu sujudlah 2 kali sebelum salam. Rasulullah SAW menambahkan, apabila yang dikerjakannya ternyata 5 rakaat, maka 2 kali sujudnya tadi atau sujud syahwinya tadi itu merupakan penggenapan jumlah rakaatnya. Namun apabila ternyata yang dilakukannya 4 rakaat, maka 2 kali sujud yang dilakukannya atau sujud syahwinya tadi itu merupakan wujud penghinaan bagi syaitan. Yang kedua, seseorang yang lupa mengerjakan salah satu rukun. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis yang ke-1225, bahwasannya Rasulullah SAW pernah suatu ketika sedang sholat zuhur. Lantas ketika sudah 2 rakaat sholat zuhur, Rasulullah lupa tasyahud dan langsung berdiri setelah 2 rakaat tadi. Dan setelah selesai salatnya, Rasulullah SAW melakukan sujud 2 kali, kemudian diakhiri dengan salam. Itulah sujud syahwi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau lupa mengerjakan salah satu rukun, yaitu tasyahud. 3. Seseorang yang kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaatnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis yang ke-1226, bahwasannya Rasulullah SAW pernah suatu ketika salat zuhur 5 rakaat. Lantas setelah itu ada seorang sahabat yang menegur kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah salat zuhurnya sekarang sudah bertambah rakaatnya? Maka Rasulullah SAW pun bertanya, loh, emangnya apa yang terjadi? Maka sahabat pun menceritakan bahwasannya Rasulullah SAW mengerjakan sholat zuhur 5 rakaat. Dan setelah itu Rasulullah SAW melakukan sujud 2 kali dan diakhiri dengan salam. Begitulah contoh dari Nabi. Bagaimana kalau kita kelebihan dalam jumlah rakaatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi riwayat Imam Bukhari nomor hadis yang ke-1226. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Pada adegan ini, imam melakukan kekeliruan, yaitu imam tidak melakukan tasyahud awal. Setelah melaksanakan 2 rakaat pertama, imam langsung berdiri tanpa melakukan tasyahud awal, dan makmum pun menegur dengan mengucapkan subhanallah. Akan tetapi karena imamnya sudah berdiri dan sudah masuk kepada rukun selanjutnya, yaitu membaca Al-Fatihah, maka imam tak perlu lagi duduk untuk tasyahud. Cukup makmum yang mengikuti imam berdiri melanjutkan ke rakaat yang ketiga. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebelum salam, maka imam melakukan 2 kali sujud, yaitu sujud syahwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kita bahas adalah hikmah sujud sahwi. Ada 3 hikmah dalam sujud sahwi. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Selanjutnya, orang yang salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita lupa dalam sholat, kita segera melakukan sujud sahwi. Demikian juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, gimana? Udah ngerti kan? Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, tata cara sujud sahwi, dan hikmah sujud sahwi. Yuk coba kita ulangi tentang sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama apa? Iya, pintar. Ragu-ragu jumlah bilangan rakaat dalam salat. Yang kedua, iya, lupa mengerjakan salah satu rukun dalam salat. Yang ketiga, iya, kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat dalam salat. Paham tuh? Hal min soal, ada pertanyaan? Baiklah, jika nanti ada pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaan kamu pada kolom komentar Google Classroom ataupun WA pribadi. Tayyib yumkin hatta hunna darsana hazal yaum. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian yang kamu berikan. Jawab salam ibu dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.